Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Zulfa, NIM 2019-34013. Dan pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang teks anekdot pada mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama ada kompetensi dasar, yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot dan mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Pengertian teks anekdot. Teks cerita anekdot merupakan cerita lucu atau menggelitik yang bertujuan untuk memberikan suatu pembelajaran tertentu. Kisahnya biasanya melibatkan tokoh tertentu yang bersifat faktual ataupun terkenal. Biasanya teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Isi dari teks anekdot biasanya menyangkut bermacam-macam tema. Ada yang berkenaan dengan tema politik, ada yang berkenaan dengan tema hukum, atau bahkan juga yang berkenaan dengan kebiasaan masyarakat sehari-hari. Nah, mengenai teks anekdot, kebanyakan diungkapkan dalam bentuk gambar atau ilustrasi yang bisa kita temukan di berbagai media cetak berupa komik atau media elektronik berupa meme. Struktur teks anekdot yang pertama adalah abstrak, yakni menggambarkan isi teks secara umum agar pembaca bisa memberikan ilustrasi isi cerita. Yang kedua adalah orientasi, yakni merupakan awal kejadian pada awal cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga adalah krisis, yakni merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dalam cerita. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks anekdot, yakni yang pertama menggunakan kata kerja lampau, yang kedua menggunakan kata keterangan atau adverb bentuk lampau, yang ketiga menggunakan gaya bahasa metafora atau kiasan, yang keempat menggunakan kata penghubung dan tanda baca yang sesuai kaidah, yang kelima bersifat naratif atau diceritakan secara runtut, yang keenam menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk. Yang ketujuh, terkadang dilengkapi dengan pertanyaan retorik. Yang kedelapan, umumnya menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Yang kesembilan, dapat memadukan antara fakta dan kejadian atau sekadar menceritakan kejadian unik. Yang selanjutnya ada mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Nah, dalam mengonstruksi atau menyusun teks anekdot, maka kita harus menentukan topik, sasaran, dan unsur kelucuan serta menyimpulkan makna dan pesan tersirat di dalamnya. Makna tersirat dianalisis dan diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan topik yang terdapat dalam teks anekdot. Makna tersebut dihubungkan dengan nilai-nilai kehidupan sehingga pembaca dapat mendalami dan merenungkan isi teks anekdot tersebut. Yang selanjutnya ada makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Seperti penjelasan di atas tadi bahwa di balik kelucuan teks anekdot terdapat makna tersirat yang bertujuan untuk menyindir dan mengkritik. Ekspresi, gestur tubuh, dan perilaku tokoh dalam teks anekdot pun dijadikan sebagai daya tarik tersendiri untuk menyampaikan sebuah pesan. Hal ini disebabkan karena pesan merupakan hal yang paling penting dalam teks anekdot. Pesan tersebut disampaikan secara tersirat sehingga pembaca harus memahami terlebih dahulu isi anekdot itu. Nah, oleh karena itu pembaca harus cermat dan cerdas ketika membaca teks anekdot agar dapat memahami pesan yang sebenarnya. Yang selanjutnya ada menciptakan kembali teks anekdot. Menciptakan teks anekdot sangat berbeda dibandingkan dengan menciptakan teks-teks yang lain. Mengapa demikian? Karena teks anekdot bukan hanya sekedar teks yang dapat dipahami konten atau isinya saja. Tetapi membaca teks ini perlu identifikasi dan perenungan untuk mendapatkan makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, sehingga ketika kita akan menciptakan teks ini, maka yang harus kita kuasai adalah harus paham dan tahu persoalan di sekitar, baik yang terdekat sampai dengan yang terjauh atau yang terluas, baik masalah sosial, politik, maupun budaya.
Nah, pemunculan tokoh dan pembuatan alur yang menarik dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca pada saat menikmati anekdot yang kita buat. Ketika akan mengemas topik dan masalah menjadi sebuah teks anekdot, hal yang jangan sampai dilupakan bahwa ciri anekdot salah satunya adalah sindiran yang dibalut dengan kelucuan. Ingatlah, ciri itu sebagai ciri yang paling utama, maka pastilah dari teks anekdot yang kita ciptakan akan disukai oleh para pembaca. Ya, mungkin cukup itu saja sedikit mengenai teks anekdot. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.